Jadi teman-teman, di video part pertama kemarin kita udah sama-sama bahas tentang awal mula perjalanan karirnya Jack Thompson. Dan kita juga udah sama-sama bahas tentang perseteruan Jack Thompson dengan mantan Jaksa Agung Amerika Serikat yang bernama Janet Reno. Dan kalau kalian masih belum nonton part yang pertama, gue saranin untuk nonton dulu. Karena apa yang kita bahas di sini masih sangat berhubungan banget dan merupakan cerita lanjutan dari part pertama kemarin. Karena di sini kita akan bahas secara spesifik tentang peperangan Jack Thompson melawan para rapper di Amerika Serikat. Dan kalau kalian suka GTA San Andreas, video ini masih nyambung banget meskipun di part kedua ini kita masih belum bahas tentang video game secara spesifik. Karena tentu aja bagian terbaiknya bakal gua simpen untuk part terakhir nanti. Jadi ya langsung aja di awal-awal gue mau sedikit mengingatkan kalian kepada sebuah drama yang terjadi antara Jack Thompson dengan Janet Reno, di mana saat lagi pemilihan umum, Jack Thompson yang mewakili Partai Republikan ini dalam tanda kutip nyerang Janet Reno yang mewakili Partai Demokrat. Dan setelah tahu ceritanya di video kemarin, bisa disimpulkan kalau Janet Reno ini adalah target dramanya Jack Thompson setelah beliau gagal menjatuhkan Neil Rogers sebagai target pertama. Karena setelah pihak pengadilan tinggi negara bagian Florida itu nyuruh Jack Thompson untuk memberikan bukti evaluasi kejiwaan, terutama setelah beliau nyerang Janet Reno dan organisasinya, Jack Thompson ini justru mencari target drama baru yang juga dianggap merusak moral para konsumennya. Terlebih karena lirik-lirik lagunya itu yang terlalu vulgar dan penuh dengan ekspresi kekerasan. Nggak peduli di cover albumnya itu ada tanda eksplisit kayak gini atau enggak. Nah, cerita ini bermula setelah Jack Thompson kalah pemilu dari Janet Reno di tahun 1988 dan dia sama sekali nggak bisa menerima kekalahan ini. Dan maka dari itu, Jack Thompson mulai mencari target baru untuk bisa menjatuhkan Janet Reno lagi dan lagi. Target barunya Jack Thompson ini nggak lain adalah sebuah grup rapper bernama Two Live Crew. Dan dia beberapa kali ngirim surat ke Janet Reno yang waktu itu menjabat sebagai jaksa di negara bagian Florida, serta kepada Bob Martinez yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Florida. Dalam suratnya ini, Jack Thompson meminta kepada Janet Reno dan Bob Martinez untuk menginvestigasi albumnya Two Live Crew yang berjudul As Nasty As They Wanna Be, karena dianggap melanggar hukum-hukum obscenity di Florida. Obscenity sendiri kalau di bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan sebagai sesuatu yang cabul atau sesuatu yang tidak senonoh atau semacamnya gitulah. Padahal faktanya di era 80-an sampai 90-an itu sebenarnya juga ada banyak banget musisi yang pakai lirik bernada obscene maupun violence. Gue sendiri sebagai penikmat musik rock klasik bisa kasih beberapa contoh seperti lagunya Skid Row yang berjudul Sweet Little Sister yang liriknya itu tentang adiknya yang cewek yang waktu udah besar adiknya itu jadi semacam itulah, kalian tahu maksud gue. Dan kalau mamanya tahu, dia nanti pasti bakal langsung dibunuh. Ada juga Welcome to the Jungle-nya Guns N' Roses yang kalau kalian sering dengerin Radio X di San Andreas, pasti tahulah ya kalau ada bagian di mana vokalisnya si Axl Rose ini mendesah-desah. Atau bahkan ada lagi lagunya Aerosmith berjudul Walk This Way yang cerita di liriknya itu menggambarkan tentang hubungan dewasa di kalangan anak-anak sekolah. Dan masih banyak lagi yang bisa gua sebutin, tapi gua skip aja biar durasinya nggak kelamaan. Nah, dari sekian banyak lagu-lagu yang liriknya obscene dan violent, cuman Two Live Crew inilah yang jadi korbannya. Dan kalau kita coba cari tahu alasannya kenapa, yang gua temuin itu cuman ada dua. Pertama karena grup Two Live Crew ini berasal dari Florida, tempat yang sama dengan Jack Thompson. Dan yang kedua, Two Live Crew ini mendukung Janet Reno saat pemilu 2 tahun sebelumnya, di mana hasilnya Jack Thompson itu kalah dari Janet Reno yang notabene Jack Thompson itu cuma dapat 31% suara aja. Apalagi record labelnya Two Live Crew ini dimiliki oleh salah satu anggotanya yang bernama Luther Campbell. Dan Luther Campbell ini pernah menulis sebuah lagu berjudul Janet Reno, yang akhirnya lagunya ini dibawakan oleh grup rap saudaranya bernama Unquestioned. Dan inti dari lagu ini ya tentang dukungannya terhadap Janet Reno. Karena liriknya itu menceritakan tentang bapak-bapak yang males banget di daerah Miami itu, yang gak ngurusin anak istrinya, yang gak ngasih nafkah, yang bla bla bla. Dan mereka ini, para bapak-bapak males ini gak bakal bisa lolos dari Janet Reno. Terus waktu ditanyain alasan kenapa dia nyerang Two Live Crew, ya ini jawaban dari Jack Thompson. Mr. Thompson, sir, you get to speak. Go ahead. To answer Luther's question, two reasons I've gone after Two Live Crew, and Luther, you're in more trouble than you know, is because I'm from Miami, the same town as Luther Campbell, and I'm embarrassed that this man, in the New York Times today and last night on NBC News, you portray yourself as a role model.
from my hometown. And I have an obligation. I have an obligation. I have an obligation, Luther. I'm not a role model at the Jockey Club. I'm a role model with the kids in the community. He's saying he doesn't come from the same neighborhood that you do. Luther, he doesn't speak for the same people Luther, you do. You need to talk to the black parents who call me and say, like a lady from Sarasota, a mother of a 10-year-old daughter, Luther, I mean, who you called, lying, man. Phil, are we going to get to talk here or not? Said what? And who said, I saw you on the news last night, Jack, and I want to thank you. I'm black and you're white, and I thank you because we had an Easter Day parade 2 weeks ago. Kids 12 years of age in that Easter Day parade called themselves the 2 Live Crew and simulated intercourse in the Easter Day parade. And she's proud of what I'm doing to stop you from peddling obscenity to children of all colors. Mr. Thompson, not a few people, and your point is on the record, and it's certainly a valid one. Numbers of people of color are upset with what's happening, regardless of what happens to be the ethnicity of the artist. Please let me make this point. Nah, di sisi lain, Janet Reno itu membela 2 Live Crew atas 2 alasan. Pertama, karena albumnya itu memang tidak dibuat maupun tidak dipasarkan untuk anak-anak di bawah umur. Terlebih karena udah ada tanda parental advisory-nya. Dan yang kedua, album 2 Live Crew tadi emang masuk ke dalam pasal kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh konstitusi Amerika, tepatnya di amandemen pertama. Tapi di luar itu, Jack Thompson tetap kekeh bahwa album ini dijual dan dipasarkan kepada anak-anak di bawah umur. Tapi kemudian setelah permintaannya untuk menginvestigasi albumnya tadi itu gagal, Jack Thompson akhirnya mencari cara lain untuk menjatuhkan Janet Reno. Maka dari itu, dia mulai mengekspos organisasinya Janet Reno yang bernama Switchboard yang udah kita bahas di video part pertama kemarin. Dan dia pun mulai cari cara untuk menghentikan albumnya 2 Live Crew ini, di mana dia mulai nargetin toko-toko yang menjual album ini. Jack Thompson juga kemudian mencari kawan yang punya kekuatan yang juga sejalan sama dia di sini. Dan akhirnya Jack Thompson berafiliasi dengan seseorang bernama Nick Navarro yang notabene merupakan seorang sheriff di sebuah wilayah bernama Broward County. Nah, setelah kerjasama dengan Nick Navarro, aksi Jack Thompson ini mulai dapat atensi karena setelah Nick Navarro mendengarkan lagu-lagu di album tersebut, dia kemudian memproses album ini ke pengadilan dan oleh Hakim Negara Bagian Florida, album ini akhirnya ditetapkan sebagai album yang obscene dan kemudian dilarang untuk dijual di Florida. Dan setelah keluarnya keputusan ini, ada beberapa penjaga toko yang ditangkap karena menjual album ini dan 3 anggota 2 Live Crew itu juga sempat ditangkap oleh otoritas setempat. Sampai di titik ini, Jack Thompson bisa dibilang menang telak karena pertama, albumnya 2 Live Crew pada akhirnya dilarang untuk dijual di Florida. Terus yang kedua, 2 Live Crew juga tidak boleh membawakan lagu-lagu di album ini di setiap konser yang mereka adakan di Florida. Dan yang ketiga, Luther Campbell yang notabene merupakan salah satu anggota 2 Live Crew harus membayar denda sebesar $1,6 juta atas tuntutan pelanggaran hak cipta dari pemilik film Star Wars. Karena Luther Campbell ini menggunakan nama Luke Skywalker sebagai nama record labelnya, yang lain merupakan salah satu karakter dari film Star Wars. Tapi drama antara 2 Live Crew dengan Jack Thompson itu nggak berhenti sampai di sini aja, karena nggak lama kemudian 2 Live Crew itu merilis sebuah album bernuansa semi-politik berjudul Band in the USA yang sebagian besar lagunya itu menceritakan tentang apa yang terjadi kepada album sebelumnya yang penuh dengan kontroversi. Di album ini mereka mempertanyakan tentang kebebasan berekspresi yang katanya dilindungi oleh konstitusi. Lebih tepatnya di amandemen pertama yang sayangnya konstitusi ini tidak berlaku untuk mereka. Ada satu bagian dari lagunya yang berisi interviewnya Luther Campbell di mana dia bilang kalau konser mereka itu dikhususkan untuk orang-orang dewasa dan jika konsernya itu ada label adult show atau pertunjukan dewasa, artinya kamu harus berusia minimal 18 tahun untuk bisa masuk. Mereka juga menekankan di lirik lagunya bahwa ini adalah Amerika dan bukan China atau Rusia. Dan ada satu bagian di liriknya yang nyambung banget dan perfect banget sama situasi sekarang. Tapi bakal gua simpan buat video part ketiga nanti. Jadi mari kita bertemu lagi di part ketiga besok. Oke, kita lanjut bahas Jack Thompson-nya. Karena setelah sekian banyak kerugian yang harus ditanggung sama 2 Live Crew tadi, Jack Thompson itu masih belum puas dan masih nggak terima. Apalagi di lagu Band in the USA itu juga ada beberapa lirik yang nyinggung Jack Thompson meskipun nggak nyebut nama secara langsung. Kemudian Jack Thompson beberapa kali ngirim surat ke manajernya seorang musisi bernama Bruce Springsteen karena sampel lagunya Bruce Springsteen yang berjudul Born in the USA itu dipakai di lagu Band in the USA-nya 2 Live Crew. Dalam surat-suratnya, Jack Thompson meminta agar manajernya Bruce Springsteen itu melindungi lagu Born in the USA yang sepertinya dicuri oleh para badut yang menyebarkan limbah beracun kepada anak-anak.
Karena kalau nggak dieksekusi, Jack Thompson itu mengancam akan memberitahu ke seluruh negara bahwa Bruce Springsteen itu setuju dengan isi lagunya yang mengekspresikan kemarahan tentang gagalnya konstitusi amandemen pertama untuk melindungi hak kebebasan berekspresinya To Live Crew. Jack Thompson juga mengklaim bahwa speech-nya Luther Campbell di akhir lagu Band in the USA itu terdengar seperti seorang sosiopat yang menembakkan AK-47-nya di halaman sekolah yang ramai, dan tembakannya itu hanya dilindungi oleh pandangan politiknya Pee Wee Herman. Oh, kalian tanya Pee Wee Herman itu siapa? Ini dia orangnya. Tapi setelah Jack Thompson ngasih label To Live Crew sebagai sekumpulan badut yang bisanya cuma nyuri lagunya orang, suratnya yang dikirim ke musisi originalnya tadi alias Bruce Springsteen itu nggak dapat balasan sama sekali. Kalian tahu kenapa? Ya, Bruce Springsteen sebagai musisi originalnya itu justru bilang ke media bahwa dia emang udah kasih izin kepada To Live Crew untuk menggunakan sampel lagunya. Nah, akhir dari drama ini bisa dibilang sangat baik bagi To Live Crew karena ada seorang profesor bernama Henry Louis Gates yang memberikan testimoninya di pengadilan untuk membela lirik di balik lagu-lagu di album As Nasty As They Wanna Be yang kontroversial tadi. Beliau bertestimoni bahwa makna di balik lirik lagu-lagu tersebut emang udah mengakar di budaya masyarakatnya Afrika Amerika dan emang harus dilindungi. Dan hasil akhir pengadilan yang keluar pada tahun 1992 memutuskan bahwa album ini pun akhirnya diizinkan untuk dijual lagi, dan album ini pun langsung menempati posisi ketiga di top R&B dan hip hop albums. Tapi dramanya masih tetap lanjut, di mana Jack Thompson itu diserang balik dengan tuduhan rasisme karena dia itu hanya nyerang musisi keturunan Afrika Amerika. Dan gara-gara dituduh sebagai seseorang yang rasis, Jack Thompson kemudian nyerang Madonna juga, terutama untuk lagunya yang berjudul Justify My Love. Tapi langkah ini sus banget sih, karena dilakukannya itu setelah Jack Thompson ditanyain kayak gini. We have to at least be allowed to wonder whether racism is at work here. Okay. And people who are enjoying the kind of music and the lyrics and the idiom that's being used by rap groups want to know about the loftiness of white guys coming over the mountain to presume to save them from this evil force. Where were you when the ghettos were falling down? Where were you when their fathers couldn't get a job because Phil, they were black? I got your point. Let me ask Mr. Thompson how he feels about this video. Roll the tape. Take a look at this, Mr. Thompson. Okay, let me put my How do you feel about this? I was deep, incomplete. I'd been had, I was dead, blue, but you made me feel. Yeah, you made me feel shiny and new, like a virgin. That is not a video. That's Madonna in concert, the Blonde Ambition tour. You say this is not a... That's not the point. What's on trial here is supposedly the First Amendment. Please forgive us for being curious about how you feel about that. I think that parents had better find out what Madonna's pumping into the brains of their children. And but she is subject to arrest. I mean, here's the point. I'm not the one that makes that determination. Phil, there's not one album that anyone else, in my opinion, in the history of the world has ever done that's dirtier than To Live Crew. That's exactly right. And we'll be back in just a moment. You haven't heard much. Nah, kalau dramanya Jack Thompson versus To Live Crew tadi nggak berhubungan sama GTA, maka mari sekarang kita ngomongin artis yang berhubungan sama GTA, khususnya GTA San Andreas. Ada dua di sini yang bisa kita bahas. Pertama, Ice-T, karena dia merilis sebuah lagu berjudul Cop Killer di tahun 1992, serta NWA, yang notabene cerita grup ini tuh diklaim sama banyak orang cukup mirip sama cerita di GTA San Andreas. Jadi gini ceritanya. NWA waktu masih utuh itu udah bikin dua album. Album yang pertama itu berjudul Straight Outta Compton dan udah dibikin filmnya juga di tahun 2015. Dan album keduanya itu berjudul Niggas for Life. Kedua album ini juga sama-sama jadi target sasarannya Jack Thompson bersamaan dengan albumnya To Live Crew tadi. Dan selama ngelawan musuh-musuhnya ini, Jack Thompson sering menggambarkan dirinya sebagai seorang Batman. Contohnya waktu dia ngirim dokumen-dokumen yang terkait sama perkara ini ke lawannya, Jack Thompson itu sering menyertakan satu fotokopi SIM-nya dia, tapi fotonya itu diganti pakai fotonya Batman. Dia bilang mirip seperti Bruce Wayne yang membantu polisi di film Batman, saya juga harus membantu para sheriff di Broward County. Bahkan saat di pengadilan, Jack Thompson itu pernah terlihat beberapa kali menggunakan jam tangan Batman, serta menyebut lawan-lawannya sebagai seorang Joker.
Sebenarnya bagian Batman ini mau gua skip sih niatnya, tapi karena ini merupakan referensi penting untuk pembahasan part ketiga nanti yang berhubungan sama video game, jadi ya wajib gua sertain di sini. Nah, balik ke yang tadi, alasan kenapa lagunya Ice-T dan albumnya NWA itu diprotes keras sama Jack Thompson itu juga sama, entah itu berisi obscenity atau berisi kekerasan. Detail dan prosesnya juga mirip-mirip sama albumnya To Life Crew tadi, di mana Jack Thompson itu minta otoritas setempat untuk menginvestigasi karyanya artis-artis ini. Jujur aja waktu research video ini, gue mau nyampein detailnya itu kayak gimana. Tapi semakin banyak yang gue baca, semakin hilang respect gue sama orang ini. Alasannya ada banyak, seperti contohnya kebohongan tadi yang disampaikan ke publik, ngakunya dari Miami, padahal aslinya dari Cleveland. Terus ngaku dibully sama Neil Rogers, padahal dia lebih ngebully lagi, dan buktinya ada banyak banget yang bisa kita temukan di YouTube. Terus pundaknya disentuh dikit, malah lapor polisi bilangnya habis diserang. Dan yang bikin gua paling sebel nih ya, Jack Thompson ini orangnya bullshit banget. Dia protes habis-habisan tentang artis-artis yang mengekspresikan kemarahannya dalam bentuk lirik lagu yang violent, yang penuh dengan kekerasan. Lagunya Ice-T contohnya yang judulnya itu Cop Killer. Oh ya, sedikit info aja ya. Ice-T ini gak lain adalah voice actornya Mad Dog di GTA San Andreas. Dan kalian tahu apa cerita di balik lagu Cop Killer tadi? Ya, tentu aja tentang brutalitas para polisi terhadap masyarakat Afrika Amerika. Sebelumnya di video yang ada di kanan atas ini kita udah bahas tentang penyebab di balik kerusuhan massal Los Angeles di tahun 1992, di mana ada seorang warga Afrika Amerika bernama Rodney King yang dipukul secara brutal sama polisi. Nah, gara-gara kerusuhan ini akhirnya ada banyak banget kan korbannya, entah dari masyarakat atau dari para polisi. Dan Jack Thompson ini memanfaatkan duka istri para anggota polisi yang suaminya itu harus kehilangan nyawa di lapangan untuk mendapatkan empati dari publik agar Jack Thompson ini punya kesan sebagai seorang pahlawan yang pro kepada polisi. Tapi gimana pun juga kalau kita lihat lagi, yang diserang sama Jack Thompson ini adalah akibatnya. Karena berdasarkan hukum sebab akibat, setiap kejadian itu pasti ada penyebabnya. Dia nyerang lagu Cop Killer yang gak lain merupakan hasil dari brutalitasnya para polisi. Tapi dari sekian dalam gua nge-research tentang Jack Thompson, gak ada satupun referensi yang gua temukan yang bilang bahwa Jack Thompson itu pernah sekalipun nyebut tentang brutalitasnya para polisi. Paham gak maksud gua di sini? Jadi dia seakan-akan hidup di dunia yang fana, di mana dia menganggap bahwa brutalitas polisi itu nggak pernah ada. Meskipun pada faktanya di Los Angeles di tahun 90-an, ya polisi itu brutal semua terhadap masyarakat Afrika Amerika. Dan film dokumenternya udah ada banyak banget, bahkan dibikin game juga sama Rockstar di GTA San Andreas itu. Dan gara-gara brengseknya Jack Thompson ini, record labelnya Ice-T itu akhirnya membatalkan kontraknya dan membatalkan distribusi album yang berisi lagu Cop Killer tadi. Terus lagi deh ya, sebelumnya waktu pemilu, Jack Thompson itu mewakili Partai Republikan. Tapi setelah dia kalah, dia mengkritik Partai Republikan hanya karena dia mengundang Eazy-E-nya NWA ke eventnya mereka, di mana eventnya ini bertujuan untuk menghormati Rodney King yang notabene adalah korban pemukulan oleh polisi tadi. Tapi di sisi lain gak ada satupun referensi yang menunjukkan kritik Jack Thompson terhadap para polisi korup di Los Angeles yang akhirnya berujung pada kerusuhan massal. Tapi waktu ada rapper keturunan Afrika Amerika yang ngasih sumbangan sebesar $2.500 dan nawarin Rodney King untuk berkarir sebagai rapper, malah dikritik. Ya, sampai di sini kita mungkin baru bahas sekitar 30%-nya aja tentang Jack Thompson. Dan kalau kalian udah ngerasa sebel, siap-siap ngerasa lebih sebel lagi, karena di part ketiga besok kita akan ngebahas peperangan Jack Thompson dengan video game. Dan percaya deh, kalian bakal sebel banget, karena apa yang ditunjukin di film Game Changers itu cuman sebagian kecilnya aja. Jadi ya, ketemu lagi di part ketiga besok. Makasih banyak buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental. Bye-bye and have a nice day.